Martial Peak 3597. Terbang ke depan. Half Saint ini menangkupkan tinjunya dan berkata, "Salam, Saint Beilimo. Dan senior." Meskipun Chang Tian memiliki kekuatan seorang Demon Saint, dia bukan. Jadi Half Saint hanya menyebutnya sebagai senior. Namun, dalam keadaan normal, bahkan Half Saint dari wilayah iblis tidak akan bisa melihatnya. Selama puluhan ribu tahun terakhir, Chang Tian tidak meninggalkan benua 100 roh sampai pertempuran Eternal Heaven. Setelah salam, Half Saint menunjukkan tatapan curiga. "Bolehkah saya bertanya mengapa Saint datang?" Chang Tian dan Beilimo saling melirik, tetapi tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. Chang Tian tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah Half Saint, menyebabkan ekspresinya berubah drastis saat Demonic Ki melonjak keluar dari tubuhnya dan dia dengan cepat mundur. Tapi dia tidak bisa mundur. Ki iblis yang meletus dari tubuhnya juga berhenti. Dalam sekejap mata, Half Saint ini dicengkeram leher oleh Chang Tian dan diangkat di depannya. "Tuan, apa yang kamu maksud dengan ini?" Half Saint terkejut dan marah. Matanya melebar lebih jauh. Apa yang terjadi di wilayah iblis tidak diketahui oleh pihak ini. Jadi dia tidak pernah mengira Chang Tian akan menyerangnya. Meskipun benua 100 roh selalu lebih rendah dari wilayah iblis, dan Chang Tian tidak disukai oleh Saint iblis lainnya, mereka masih mampu mempertahankan tingkat kedamaian minimum. Jika Chang Tian bergerak ke sini, apakah dia akan memulai perang dengan Saint iblis lainnya? Apa artinya ini? Namun, Chang Tian tidak memperhatikannya dan hanya menyegel kultivasinya sebelum dengan santai menyerahkannya kepada Yang Kai. Yang Kai memutuskan untuk membawa Half Saint ke dunia kecil yang misterius. Lagi pula, ada beberapa Half Saint di dunia kecil yang misterius. Dan dia juga telah menangkap beberapa orang Half Saint dari Qian dan Zhu Liao. Ada dua sosok yang mendekat dari bawah. Dua Half Saint lainnya yang bertugas berkoordinasi dengan tentara. Ketika mereka melihat pemandangan ini dari jauh, mereka semua terkejut dan segera berhenti di jalur mereka sebelum terbang kembali ke tentara untuk bersembunyi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di sana. Tetapi salah satu rekan mereka telah ditangkap oleh Chang Tian. Jadi tidak salah jika mereka tiba-tiba menghilang. Jika mereka pergi sekarang, mereka akan mencari kematian. Diam-diam melirik ke sekeliling. Yang Kai mengulurkan tangannya dan mengulurkan 5 jarinya ke arah gerbang dunia. Saat riak yang terlihat menyebar, gerbang dunia menjadi lebih buram. Pada puncaknya, Yang Kai hanya perlu mengambil napas untuk menyegel gerbang dunia. Tetapi sekarang dia terluka parah. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan upaya. Hukum luar angkasa berfluktuasi dengan liar saat gerbang dunia perlahan menghilang. Setelah setengah cangkir teh, gerbang dunia benar-benar menghilang. Tanpa henti, Yang Kai pergi ke gerbang dunia berikutnya. Dan setelah setengah cangkir teh lagi, gerbang dunia kedua disegel. Wajah Yang Kai yang sudah pucat menjadi lebih pucat, dan luka-lukanya dari setengah bulan yang lalu semakin memburuk. Namun, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan. Setelah menempuh jarak 100 km, dia akan mencapai titik tengah. Ada lebih dari selusin gerbang dunia di sini. Jadi selama salah satunya tidak disegel, itu tidak akan berguna. Untungnya, dia telah membeli banyak waktu untuk melarikan diri dan seharusnya bisa menyegel semua gerbang dunia sebelum Saint Iblis tiba. Gerbang dunia satu demi satu menghilang. Sekitar 2 jam kemudian, lebih dari 10 dari 13 gerbang dunia telah menghilang. Dan pasukan ras iblis di bawah semuanya mendongak dengan kaget. Lagi pula, selain dari beberapa raja iblis dan Half Saint, ras iblis di bawah tidak pernah berpikir bahwa suatu hari seseorang akan mampu menghancurkan gerbang dunia. Tetapi pada saat itu, Chang Tian dan Beilimo tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah tertentu. Di sana ada kekosongan di mana jalur 2 dunia berada. Yang Kai memperhatikan ini dan tidak perlu bertanya apapun untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Lokasi jalur 2 dunia itu penting, dan pihak ras iblis selalu dijaga oleh Kaisar Agung Bayangan Malam. Dengan perubahan besar yang terjadi di sini, bagaimana mungkin 2 Saint setengah yang baru saja melarikan diri tidak memberitahu Ken Ye Hua? Setelah mengetahui berita ini, Ken Ye segera bergegas. Ketika mata Beilimo dan Chang Tian mendarat di terowongan raksasa, sesosok tiba-tiba muncul di depan mereka, terbungkus kabut hitam. Wajahnya tidak terlihat jelas,
Bahkan sosoknya pun tidak terlihat. Apalagi jenis kelaminnya. Night Shadow Great Emperor Kenye adalah yang paling misterius dari 10 Kaisar Agung Star Boundary. Kaisar Agung lainnya bahkan tidak tahu apakah dia pria atau wanita. Di masa lalu, semua orang hanya memikirkan kepribadian Night Shadow sebagai hasil dari kultivasinya. Lagi pula, kebanyakan dari mereka yang mahir dalam jalan pembunuhan seperti ini, menghilang dari dunia. Baru kemudian mereka mengetahui bahwa orang ini memiliki garis keturunan ras iblis. Itu sebabnya dia tidak pernah berinteraksi dengan Kaisar Agung lainnya. Takut dia akan secara tidak sengaja mengungkapkan semacam cacat. Setelah kebiasaan bertahun-tahun, penampilan Night Shadow masih diselimuti ki hitam, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu pria atau wanita. Tapi apakah itu Changtian atau Beilimo? Keduanya bisa dengan jelas merasakan tatapan tajam dari bayangan hitam. Changtian hanya menyeringai pada Kaisar Agung Bayangan Malam dan tetap diam. Kenye seharusnya belum tahu tentang wilayah iblis. Kalau tidak, dia akan mengambil tindakan pencegahan sebelumnya. Tetapi sikap dan tindakan Yang Kai dan dua lainnya sangat jelas. Jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ketiganya adalah musuh? Melihat Yang Kai menyegel gerbang dunia ke-11, sosok itu tetap acuh tak acuh. Bukan karena dia tidak ingin menghentikannya, tetapi karena dia tidak bisa menghadapi Beilimo dan Changtian sendirian. Bagaimana dia bisa memiliki peluang untuk menang? Terlebih lagi, Yang Kai melambaikan tangannya dan melepaskan Yurumeng. Divine Sense Yurumeng telah habis dan dia seperti lampu tanpa minyak. Meskipun dia belum sepenuhnya pulih setelah setengah bulan istirahat, dia masih jauh lebih baik daripada Yang Kai. Dengan 3 lawan 1, Kenye tidak bodoh dan tentu saja tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Gerbang dunia ke-12, gerbang dunia ke-13, dan bahkan setelah semua gerbang dunia menghilang, Kenye tidak bergerak. Yang Kai menghela nafas panjang. Setidaknya dia telah berhasil menyegel semua gerbang dunia sebelum Saint Iblis lainnya bisa mengejarnya. Dengan ini, ancaman terbesar baginya telah dihilangkan. Merasa lega, Yang Kai memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke pelukan Yurumeng. Suaranya melayang ke telinganya. Kembali ke batas bintang. Mendukung kesadarannya yang terakhir, dia melintas ke dunia kecil yang misterius dan jatuh lebih dulu ke kebun obat. Sejak saat itu, dia menjadi tidak sadarkan diri. Tetapi kondisi mentalnya sangat lelah dan luka-lukanya sebelumnya memburuk. Yurumeng mencubit manik batas misterius dan dengan hati-hati menyimpannya sebelum menoleh untuk melihat ke arah lorong antara dua dunia. Tetapi Kenye sudah menghilang. Dia pasti lari cepat, Changtian dengan dingin mendengus. Baru saja, ketika gerbang dunia terakhir disegel, sosok Kenye perlahan menghilang. Mungkin karena dia tahu bahwa jika dia tidak pergi sekarang, dia pasti akan dikepung. Bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Beilimo memandang Yurumeng sebelum berbalik untuk melihat Changtian. Apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar akan pergi ke batas bintang? Dia masih memiliki beberapa kekhawatiran. Batas bintang tidak seperti wilayah iblis. Jadi siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika dia pergi ke sana? Changtian tetap diam. Tetapi Yurumeng berkata dengan tegas, "Saya tidak peduli tentang kamu. Jika suami saya meminta saya untuk pergi ke batas bintang, saya akan pergi ke sana." Mengatakan demikian, dia benar-benar bergegas menuju koridor void. Suami mata Beilimo berkedut saat dia menatap punggung Yurumeng. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Demon Saint yang bermartabat bisa mengatakan hal seperti itu. Apakah pencuri kecil itu benar-benar baik? Membiarkan Demon Saint kehilangan tubuhnya adalah satu hal, tetapi bahkan hatinya telah tenggelam. Ayo pergi. Changtian menghela nafas. Wilayah iblis tidak lagi memiliki tempat untuk mereka. Sekarang, selain menaruh harapan mereka pada Yang Kai, dia dan Beilimo tidak punya pilihan lain. Mereka bertiga dengan cepat berkumpul bersama dan bergegas ke koridor void yang besar. Namun, bahkan di koridor void ini, ketiganya diatur dalam formasi segitiga. Semuanya menjaga terhadap Kenye. Meskipun Kenye baru saja mundur, siapa yang tahu jika dia akan menyergap mereka di sini? Orang itu memiliki garis keturunan Shadow Demon dan juga Kaisar Agung Batas Bintang. Jadi dia jelas bukan lawan biasa. Untungnya,
Bahkan setelah mereka bertiga melihat cahaya di depan mereka, aura Ken Ye masih tidak ada. Cahaya semakin terang saat mereka mendekati pintu keluar. Tidak lama kemudian, mereka bertiga bergegas keluar dari koridor Void dan tiba di gurun wilayah barat. Di sekeliling mereka adalah kamp utama pasukan Demon Rache. Ada banyak aura kuat di dalamnya. Dan meskipun tidak ada Saint Iblis, ada banyak pembudidaya Half Saint. Merasakan aura ketiga orang ini, lebih dari selusin sosok langsung melayang ke langit. Namun, ketika sekitar selusin Half Saints tiba, mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana dan mau tidak mau saling bertukar pandang. Di dalam dunia kecil misterius, di taman obat, Yang Kai berbaring telentang, dengan Muzu di kepalanya dan Mulu di kakinya. Masing-masing melakukan serangkaian segel tangan saat lampu hijau menyelimuti Yang Kai. Adegan ini sangat akrab. Sudah seperti ini sejak pertempuran terakhir antara Yang Kai dan Yinsi. Hanya kurang dari 2 tahun sejak itu. Tetapi sekarang Yang Kai telah bergegas kembali untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Wajah Muzu dingin dan tegas. Tidak tersenyum sama sekali. Penuh amarah. Tidak peduli siapa yang bertemu dengan orang seperti ini yang tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Mereka tidak akan bahagia. Bahkan jika perwujudan sudah menjelaskan kepada mereka bahwa insiden ini tiba-tiba dan Yang Kai telah terluka oleh Shadow Demon Master, Muzu masih cukup marah. Muzu marah. Tetapi Mulu yang lembut hanya bisa menunjukkannya. Tentu saja, perwujudan harus berbicara mewakili tubuh utama dan melayani dua roh kayu kecil seperti bibi yang hebat. Akhirnya mencairkan es di wajah mereka. Setelah lebih dari 10 hari, Yang Kai perlahan membuka matanya. Sebenarnya, dia sudah bangun sejak lama. Meskipun dia telah terluka oleh Demon Saint kali ini, itu tidak seserius terakhir kali. Terakhir kali dia melawan Yinsi, dia benar-benar habis-habisan. Namun, meskipun dia sudah bangun, dia masih harus menyembuhkan luka-lukanya. Dikombinasikan dengan teknik rahasia roh kayu, dia sebagian besar telah pulih. Duduk perlahan. Dia melihat Muzu melayang di depannya dan tersenyum sedikit. Sebelum dia bisa berterima kasih padanya, Muzu mendengus dan memalingkan wajahnya. Mengabaikan saya. Namun, tangannya tidak berhenti bergerak dan aura hijau masih melilit Yang Kai. Yang Kai mengendus dan berbalik untuk melihat Mulu. Mulu ragu-ragu sejenak, tetapi melihat tatapan dingin saudara perempuannya, dia dengan cepat mendengus dan memalingkan wajahnya. Yang Kai berkedip beberapa kali. Ekspresi kebingungan muncul di wajahnya saat dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada perwujudannya. Dengan cepat memahami apa yang sedang terjadi. Mengepalkan tangannya, Yang Kai terbatuk dan berkata, "Ada kabar baik. Apakah kamu ingin mendengarnya?" Mulu segera berbalik dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Kami kembali ke batas bintang." Yang Kai tersenyum padanya. Mulu tertegun sejenak sebelum bersukacita. "Benarkah? Betulkah? Kami kembali ke batas bintang?" Muzu tidak bisa marah lagi dan berbalik untuk melihat Yang Kai. "Benarkah?" Meskipun mereka telah tinggal di dunia kecil misterius selama ini, Yang Kai berada di wilayah iblis setara dengan mereka berada di wilayah iblis. Sekarang mereka tiba-tiba mendengar bahwa mereka telah kembali ke batas bintang. Mereka secara alami tidak bisa tidak memperhatikan. Bersambung.